Udah anak satu-satunya kepala adat lagi. Pasti gue udah mikir kalau misalnya dalam secara sadar gue ngomong kayak gini, ini orang sakti banget gitu. Cuma di mimpi itu gue dikasih kesempatan cuma satu. Itu semuanya dilepasin. Udah gak ada negosiasi lagi. Kalau gue ngelepasin itu semua, dia ngelepasin gue. Itu dia ngomong kayak gitu. Pas gue bangun Jo, saat itu kan antara sadar nggak sadar. Kalau dibilang kenapa sih prosesnya cepet banget. Proses gue sampai pengen kayak orang kebakar kayak gitu, karena dari ditarik, gue dilepas, gue ngebungkus, gue buka pintu udah api. Gimana sih lu ngelihat pintu rumah kebuka tuh itu udah kebakaran gitu. Terus pingsan, pas bangun-bangun, lu tahu gue melek, dan itu gue di dalam satu kamar yang semua api. Api itu kayak bola api? Enggak, kebakar. Oh. Kayak rumah gue tuh kebakaran gitu. Terus gue bingung, gue minta tolong. Dan itu sebenarnya dalam gue minta tolong itu kayak gini nih, lu ngeliat ini biasa aja kan. Pandangan gue itu nih api. Dan lu ngomong, gue ngomong ke lu, ya Allah tolong ini kebakaran. Padahal enggak gue. Itu padahal udah banyak banget yang nolong gue, ya murid-murid gue gitu. Itu udah ibaratnya bangunin gue ke kamar gue. Tapi yang gue lihat itu api. Rumah gue kebakaran. Dan saat lagi gue minta tolong, ini keringetan, kalau namanya panas gitu, gue lagi ngerasain panas, itu kakek-kakek datang. Kakek siapa? Kakek-kakek yang tatoan itu, pakai tongkat. Dia cuma dia pakai bahasa Indonesia, tapi yang bener-bener bahasa Indonesia baku banget gitu. Karena gue nggak ngerti bahasa Kalimantan, jadi dia pakai bahasa baku. Gue suruh lepasin cucunya, terus kalau enggak ya kamu ngerasain yang kayak gini lebih parah. Dan lu tahu, gue ngelihat tangan gue ini tangan gue itu pindah ke belakang gini Jo. Hah? Terus? Jadi dia narik dia nyiksa gue, ini ditarik ke belakang. Terus abis ini terus dibalikin lagi, terus tangan gue begini. Kata dia gini, yang dirasain cucu saya kayak gini. Gue ngerasain sakit banget. Sakit, lu bayangin tangan lu dengan sengaja gue giniin, tapi gue nggak bisa bilang aduh, gue nggak bisa ngeles, nggak bisa ngelawan. Enggak, udah tangan gue dikerjain, dibikin ini ngebalik. Jadi tangan gue ini bawahnya begitu. Dan itu dua-duanya, abis satu ini dibalikin lagi, dia nggak pakai nyentuh gue, pakai tongkat, cuma diginin doang. Oke. Itu terus setelah habis kayak gitu, gue sampai sujud minta maaf, pakai tongkat lagi, gue disentak gitu, bangun. Ini mata gue yang kiri itu ditusuk pakai itu. Pakai tongkat itu panas banget, itu panas banget. Terus gue untung pas dia nganuin, gue langsung nunduk. Jadi nih ditempelin ke mata, langsung gue nunduk, minta maaf lagi, gue sujud lagi. Itu sumpah tuh malaikat kali itu. Gue udah ngerasain kayak lagi disiksa dalam api neraka, atau nggak diincus semuanya, ditusuk ya kan. Udah gue bangun dari situ, dia hilang, tapi tetap rumah gue api. Gue jadi duduk di satu tempat kayak tempat tidur gitu, itu doang yang nggak kebakar, tapi yang lainnya kebakar. Di situ kayak orang bingung, gue kayak orang linglung, panas. Terus gue nginjek ubin tuh panas, jadi gue duduk di atas gitu kebingungan, karena lama-lama tuh kebakar ya, namanya api. Makan kayu kan lama-lama reot. Dia datang lagi, dan datang yang paling parah ngebuat gue sadar, tapi gue nggak bisa ngomong. Jadi dia datang bawa tongkat sama kayak rantai. Jadi si kakek-kakek itu rantai, baru dia nyabet gue sekenceng-kencengnya ke arah dada, belakang sama kaki. Itu letak gue ngerjain tuh orang. Dan dia pesan ke gue, yang orang rasakan di saat kamu nyiksa ya kayak gini. Kamu orang baik, kamu orang beriman, kamu orang yang tulus, kamu cuma korban sakit hati. Kalau kamu mau bertobat, kamu melek. Ingat ini sakit. Itu yang gue dapet, itu yang gue ingat. Tapi yang dia ngomong kayak gitu, suaranya gue kayak pernah kenal. Ngerti nggak lu? Siapa? Suaranya itu kayak sebenarnya bukan entah gue halusinasi atau gimana, walaupun dia lagi nyabet gue, tapi suaranya kayak bukan dia deh. Kayak gue pernah kenal ini suara deh. Entah itu gue halusinasi apa gimana, namanya kita lagi disiksa ya. Tapi suara itu tuh kayak gue kenal itu suara siapa gitu. Nah gue bangun. Saat gue lagi bangun, gue udah nggak, ini semua teman-teman gue, karena jujur sekian tahun itu gue selama ada konflik di rumah itu gue nggak pernah pulang sampai gue dapetin ilmu ini. Gue hampir 2-3 tahun itu lu boleh tanya sama nyokap gue nggak pernah pulang ke rumah.